Halo, jumpa lagi dengan Bu Zares. Ibu mau tanya nih, ada berapa mobil dalam video ini? Kalau dalam video ini, nyamuknya ada berapa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 3. Ada hubungannya loh angka 3 dengan struktur teks deskripsi. Yuk disimak baik-baik. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, penutup. Artinya adalah yang pertama, identifikasi adalah bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Kedua, deskripsi bagian. Artinya adalah bagian yang memuat gambaran rinci dari objek yang akan digambarkan. Yang ketiga, penutup. Berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Penutup bisa kita ganti dengan simpulan atau kesan. Namun, ada beberapa buku yang menyebutkan bahwa struktur teks deskripsi hanya ada 2. Yang pertama identifikasi dan yang kedua deskripsi. Karena terkadang ada paragraf yang tidak memberikan kesan dari penulis atau simpulan atau penutupnya. Tapi itu tidak apa-apa. Karena yang namanya beda buku terkadang ada sedikit perbedaan. Begitu ya, Kak? Dari penjelasan tadi, Ibu mau tanya, yang bukan struktur teks deskripsi A, identifikasi, B, komplikasi, atau C, deskripsi bagian. Yang mana ya? Ibu kasih waktu untuk berpikir ya. Dan jawabannya adalah komplikasi. Karena deskripsi ada 3 struktur. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir simpulan. Sedangkan komplikasi itu salah satunya ada di struktur fabel, bukan di deskripsi. Begitu ya. Sekarang Ibu akan memberikan satu contoh paragraf deskripsi. Dengarkan baik-baik ya. Ini menceritakan tentang bagian-bagian dari bus. Dalam perjalanan ke Tanah Toraja, ayahku menumpang sebuah bus. Bus ini akan ditumpanginya dari kota Makassar sampai Rantepau. Bus ayah berangkat pukul 8 malam. Perjalanan yang ditempuh sekitar 10 jam. Ayah sampai di Rantepau esok paginya pada pukul 6. Bus yang ditumpangi ayah ukurannya sangat besar. Bodi bus itu dicat dengan warna hijau muda dan putih. Bannya yang berukuran besar berwarna hitam dengan pelek berwarna perak mengkilap. Kaca depannya sangat besar, jendela-jendelanya pun berukuran besar. Pintu bus itu ada 3. Satu pintu untuk supir terletak di sisi kanan sebelah depan. 2 pintu untuk penumpang terdapat di sisi kiri sebelah depan dan satu lagi di belakang. Di dalam bus itu terdapat banyak sekali kursi penumpang. Setiap kursi berbalut kain warna merah tua. Di tiap kursi penumpang tersedia selimut dan bantal. Di bagian bawah kursi terdapat sandaran kaki. Fasilitas yang lengkap ini membuat perjalanan sangat nyaman bagi para penumpang. Ayah berangkat pukul 7 malam. Ayah bercerita bahwa bus itu sangat nyaman. Sepanjang perjalanan bisa tidur dengan nyenyak. Ayah akan menumpang bus itu lagi ketika pulang. Teks ini terdiri dari 5 paragraf. Paragraf pertama adalah identifikasi, karena isinya hanyalah pengenalan umum
atau pernyataan-pernyataan umum tentang objek yang akan kita bahas. Sedangkan paragraf kedua, 3 dan 4 membahas tentang deskripsi per bagian dari bus tersebut. Membahas bodi, ban, kaca depan, jendela, pintu, kursi, bahkan selimut dan bantal. Penjelasan tentang bagian-bagian dari bus dideskripsikan dengan sangat rinci, karena tujuan dari paragraf deskripsi atau teks deskripsi adalah menggambarkan objek secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah mendengar, melihat, dan merasakan. Hal ini sudah Ibu bahas di video Ibu sebelumnya. Kalian boleh tengok kembali ya di video Ibu. Untuk paragraf terakhir, paragraf 5, membahas tentang kesan dari ayah tersebut ketika menaiki bus tersebut. Ada kalimat, bus itu sangat nyaman. Nah, itulah kesan dari ayahnya yang menaiki bus tersebut. Paragraf ini berupa simpulan atau penutup dari teks deskripsi ini. Jika ada yang tidak paham pada bagian ini, silakan diulang-ulangi atau di-pause video ini. Boleh juga komen di bawah, insya Allah akan Ibu jawab pertanyaan kalian. Oke, Ibu punya tugas nih buat kalian. Ibu punya paragraf, judulnya Sahabat. Disimak baik-baik ya. Aku punya sahabat, namanya Yelin Sevakumala, dan biasa dipanggil Yelin. Aku mengenal dia sejak SMP kelas 7. Kami sekelas, tetapi dulu tidak akrab. Kami mulai akrab sejak kelas 8 dan sama-sama mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Yelin memiliki tubuh tinggi kurus. Kadang aku merasa dia terlalu tinggi dan aku harus mendongak ketika berbicara dengannya. Kulitnya berwarna kuning langsat, terlihat sangat eksotis. Yang membuat iri adalah alisnya yang tebal dan bulu matanya yang panjang. Mungkin jika dia memakai sedikit maskara, matanya akan terlihat cantik. Dia adalah sahabat yang paling baik, dan aku berharap dia akan menjadi sahabatku selamanya. Tugas kalian adalah menentukan struktur teksnya. Ibu kasih waktu ya. Dan jawabannya adalah paragraf 1 merupakan identifikasi, paragraf 2 deskripsi bagian, dan yang terakhir kesan dan simpulan. Gampang kan? Mengapa jawabannya seperti itu? Karena paragraf 1 hanya berupa pengenalan umum tentang objek yang dibahas, yaitu Yelin. Sedangkan paragraf kedua membahas ciri-ciri objek, yaitu tingginya, kulitnya, bahkan alisnya. Nah, jadi sudah jelas kalau ini adalah deskripsi bagian. Kemudian, paragraf ketiga merupakan kesannya, yaitu dia adalah sahabat yang paling baik. Oh iya, Kakak harus tahu ya bahwa terkadang di buku-buku yang lain bagian dari kesan atau simpulan ini tidak ada dan kalian harus tahu itu. Penjelasan tentang teks deskripsi sudah panjang lebar. Ibu yakin kalian sudah tahu dan paham bahwa struktur ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, dan yang terakhir kesan. Ibu harap kalian sudah bisa ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang materi teks deskripsi, terutama bagian strukturnya. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ibu mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.